Halo, apa kabar kalian semua? Kalian yang lagi nonton video ini tentu pengen tahu apa aja perubahan dan juga gimana buat urusan performa di Infinix Note 40 reguler setelah kita melakukan update sistem yang terbaru. Dan update kali ini bukan update buat patch keamanan ya. Jadi bisa dibilang mulai Infinix Note 40 series hingga seri yang terbaru saat ini, lebih tepatnya buat GT20 Pro ya. Itu buat urusan sistemnya makin bagus lagi tuh. Dan ini buat keterangan update sistemnya ya di Infinix Note 40. Jadi buat optimasi kamera efek, kemudian mengoptimasi sistem kestabilan performa dan juga untuk melakukan fix isu yang ada di Infinix Note 40 reguler ini. Kalau dari pertama saya pakai ini sih saya belum mengalami isu-isu atau lebih tepatnya belum menemuin bug ya. Ya menurutku aman dan juga nyaman-nyaman aja sih. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu di bagian kameranya karena tadi keterangan itu buat mengoptimasi kamera efeknya. Jadi kita lihat aja seperti apa perubahannya. Nah, ini buat perubahannya dibikin makin simpel lagi kayak gini nih. Sekarang ada menu pintasan, jadi makin mudah, kita nggak perlu masuk di bagian pengaturan ya. Nah, ini kita contohin di Infinix GT20 Pro. Sebelumnya tampilannya kan kayak gini. Nah, bagian atas tampilannya tuh kayak gini. Sebelumnya nggak ada ini ya buat pintasan. Nah, kayak gini tuh nggak ada. Biasanya kan agak ribet, harus masuk terlebih dahulu di bagian pengaturan, baru kita bisa melakukan buat update, bukan buat update tapi buat tampilan kisi dan juga lain-lainnya. Jadi di sini bisa kita aktifin buat mode HDR, cap air atau watermark, kemudian kisi dan juga pengaturan lainnya. Kemudian di bagian perekaman videonya juga tampilannya dibikin sedikit berubah. Nah, sebelumnya kan kayak gini, masih ada icon pengaturan ini kan yang masih lama ya, buat UI yang cukup lama di GT20 Pro. Ada icon pengaturan dan di sini udah diubah jadi kayak gini nih. Nah, ya kan, kita coba klik, perubahannya kayak gini. Jadi makin simpel. Di sini ada buat cap air otomatis, siapkan perekaman, fokus AI, bantuan dan juga pengaturan. Kita lihat di bagian pengaturannya. Nah, di sini keterangannya cuma kayak gini ya, suara Rana, kemudian beritahu tentang lensa kotor, dan buat opsi perekaman masih sama aja, mentok di 2K 30 fps, dan buat stabilisasi masih tetap gak bisa di 1080 60 fps. Jadi buat kestabilan perekaman video masih sama aja, nggak ada buat perubahannya. Dan ini buat tampilan kamera depan, dan efek bokehnya masih tetap sama aja. Kalau di GT20 Pro ini kan udah bagus tuh buat efek kamera bokeh, ada mode ini, mode blur atau mode titik-titik. Selanjutnya kita masuk di bagian pembaruan yang kedua, lebih tepatnya buat mengoptimasi performa dan juga kinerja dari Infinix Note 40. Jadi setelah kita melakukan update sistem, buat maksimal gips dan juga minimum gips itu sedikit lebih rendah dibanding sebelumnya. Tapi buat kinerja dari CPU throttle-nya sekarang agak lebih mendingan. Bisa dapat di 85%, dimana sebelumnya itu cuma di 83%. Dan ini buat Antutu Score versi 10.2.4 yang dimiliki di Note 40 sebelum kita melakukan update sistem ada di 428 ribuan poin. Dan setelah kita melakukan update sistem, kita mendapatkan di 429 ribuan poin. Tentu ini buat Antutu skornya sedikit meningkat, tapi meningkatnya ya cuman dikit banget. Dan ini suhu meningkatnya juga cuman 4,7 derajat. Jadi buat performanya tentu masih bagus dan masih adem. Dan sekarang ini waktunya kita lihat buat FPS, baterai dan juga suhu yang dimiliki di Infinix Note 40 setelah kita melakukan update sistem yang terbaru. Ini buat setup gaming testnya saya perlihatkan terlebih dahulu ke kalian semua. Cuman pakai konektivitas WiFi, Bluetooth, NFC dan juga map saya matiin atau GPS-nya saya matiin maksudnya. Baterainya ada di 49%. Refresh rate saya pakai yang 120 Hz. Semua aplikasi di latar belakang udah saya keluarkan, dan langsung aja kita mulai membuat tes performa dari game Mobile Legends. Dan ini udah kita mulai ya. Suhu ruangan ada di 29 ya, kurang lebihnya sih 29 sampai 30 biasanya emang. Oke, yang pertama kita main pakai settingan rata kanan 90 fps, nanti match kedua kita pakai yang tinggi dan nggak usah pakai mode performa. Langsung mainnya di rank mode. Nah, oke, ini buat gamenya udah selesai ya. Cuman yang cukup disayangkan malah ponselnya ini baterainya habis, lupa gak ngecas tadi, sorry. Ntar kita lihat aja lewat aplikasi Takostatnya. Kita cek terlebih dahulu buat suhunya. Ini suhu layar cuman di 40,1 paling tinggi. Suhu backdoor ini juga cuman anget di 38,7 paling tingginya. Sekarang kita lihat baterainya. Baterai masih ada di 43%. Ini ya, kita tadi mainnya selama 18 menit, hampir 19 menit. Kita lihat buat FPS-nya. Dan ini buat FPS rata-rata yang dapetin ada di 80 FPS, dan ini beberapa kali frame drop parah. Ini sih waktu tadi ya, dapat notifikasi gara-garanya nih. Notifikasi share it lupa nggak dimatiin.
Kita lanjut coba buat match yang kedua. Match kedua kita pakainya stopwatch dari HP aja, nggak usah pakai aplikasi. Ini juga udah kelihatan ya kan. Oke, buat setting grafis kita turunin, kita pakainya grafis tinggi aja. Stopwatch udah kita mulai. Oke, buat gaming testnya udah selesai dan ini berjalan di 24 menit. Kita tes buat suhu layarnya. Suhu layar masih sama aja di 40 derajat. Kemudian di bagian belakang cuman 39,1. Dan ini baterai yang terisa ada di 35%. Dan FPS real time-nya ini malah bagus banget ya. Kalau kita pakai settingannya di grafis tinggi, bisa mendapatkan rata-rata di 85 fps. Jadi mantap banget ya. Buat suhunya juga tergolong cuman anget. Dan kesimpulannya setelah kita melakukan update sistem, tentu Infinix Note 40 ini makin bagus, makin optimal, dan suhunya juga makin enak buat kita pakai main game. Apalagi buat tampilan dari UI kameranya ada sedikit perubahan, dan menurutku itu makin simple sih, makin enak dilihat. Aksesnya juga nggak terlalu sulit masuk di pengaturan dan lain-lainnya. Dan buat pengalaman kalian sendiri gimana setelah mengupdate ponsel dari Infinix Note 40 ini? Drop aja pendapat, kritik, dan juga pengalaman kalian bareng ponsel ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.